Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabarnya sehat semuanya? Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda kita, suri tauladan terbaik sepanjang kehidupan, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita bisa bertatap muka untuk sama-sama belajar. Dan tentu salah satu di antara kewajiban seorang muslim adalah terus-menerus belajar. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan, maka Allah akan memberikan padanya pemahaman terhadap agama. Gimana caranya orang itu bisa memahami agama? Ternyata Nabi melanjutkan, wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Ta'allum, proses belajar. Wa innal anbiya'a, dan sesungguhnya para nabi, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dinar ataupun dirham, walakin warrathul ilma, tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, yaitu ilmunya para nabi, akhadha bihadhin wafirin, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan materi yang diambil dari kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah, atau metode pendidikan Nabi khususnya untuk anak-anak. Jadi bagaimana kita melihat Nabi mendidik anak-anak, ya? Karena ada satu nasihat dari Imam Malik. Imam Malik pernah mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima salaha biha awwaluha, au kama qala. Kata Imam Malik, tidak akan menjadi baik generasi terakhir umat ini. Jadi kata Imam Malik begitu, tidak akan menjadi baik generasi terakhir umat ini illa bima salaha biha awwaluha, kecuali apa yang telah membuat baik generasi pertama umat ini. Jadi kalau kita sebagai generasi terakhir umat ini ingin menjadi baik, apa kuncinya? Kuncinya adalah meneladani, mencontoh metode pendidikan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Karena itulah metode pendidikan terbaik. Kita hari ini menerima pendidikan barat, berkiblat
kadang ke barat, kadang ke timur. Padahal ternyata kita sendiri pada asalnya sudah punya identitas. Apa identitas kita? Yaitu identitas keislaman. Nah, di pembahasan sekarang kita membahas pada satu tema, yaitu asasul asalibil fikriyah al-mu'athirah fi aqli tifl. Ya, pokok-pokok atau dasar-dasar metode menumbuhkan fikiran. Maksudnya memberikan pengaruh fikiran al-mu'athirah yang berpengaruh fi aqli tifl, pada akal seorang anak. Jadi kan kita tahu bahwa manusia itu punya beberapa aspek. Satu, ada aspek jasadiyah. Jasadiyah itu fisik, ya. Apa bedanya manusia dengan jin? Kalau jin tidak punya fisik, makanya namanya jin, junnah. Junnah itu artinya benteng, sesuatu yang terhalangi dari pandangan manusia. Kan kalau manusia ada jasadnya, ada fisiknya. Yang kedua, unsur yang ada pada manusia itu fikriyah, pemikiran, akal. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang tidak punya akal, tapi dia punya insting. Yang ketiga adalah ruhiyah, atau jiwa, ruh, atau bisa disebut bahasa lainnya adalah hati. Nah, inilah tiga aspek penting yang ada pada diri kita sebagai manusia. Ada aspek fisik, ada aspek pemikiran atau akal, dan yang ketiga ada aspek jiwa. Orang yang sehat itu tiga halnya sehat. Contoh, ada orang fisiknya sehat tapi akalnya gak sehat, ya, disebutlah orang gila. Ya, mau gak ibu? Enggak kan? Ya, orang misalkan fisiknya sehat. Saya suka merhatikan orang gila itu kadang makan punten ya, di sampah, di apa, tapi dia kok tetap sehat fisiknya. Ya. Jadi ada beberapa keuntungan katanya jadi orang gila. Satu, jarang sakit. Dua, tidak banyak pikiran. Ya. Betul gak? Ya. Yang ketiga, tidak ibadah juga tidak disiksa. Jadi kalau begitu beruntung gak bu orang gila? Beruntung. Jadi mending gila, mending cager apa mending gelo? Ulah jadi hayang gelo ibunya. Jangan sampai kita, oh bener ya, kayaknya orang gila lebih enak. Jangan, ya. Walaupun katanya orang gila tuh gak banyak pikiran, beda kayak ibu kan? Ya, ini kan wajah-wajah banyak pikiran, ya. Nah ini maka ada orang yang fisiknya sehat tapi pikirannya gak sehat. Ada pikirannya sehat, fisiknya sehat, tapi jiwanya gak sehat. Mohon maaf, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang jauh dari Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, bisa jadi pikirannya sehat, fisiknya sehat, tapi yang gak sehat apa? Jiwanya. Ya, ada orang mungkin jiwanya sehat, pikirannya sehat, fisiknya gak sehat. Nah, Islam menghendaki tiga-tiganya kita tuh sehat, bukan hanya fisik, ya, tapi fisiknya, pikirannya juga jiwanya atau hatinya. Nah, di bab ini kita akan bicara tentang pokok-pokok menumbuhkan pikiran yang baik, terutama pada anak-anak kita. Disebutkan di sini al-asasul awal, pondasi yang pertama adalah riwayatul qasas, atau apa istilahnya, bercerita tentang kisah. Jadi ternyata salah satu metode yang efektif untuk menumbuhkan pikiran pada anak-anak, ya, metode pertama adalah, kalau bahasa kitanya adalah berkisah. Ya, orang Inggris menyebut dengan istilah storytelling. Dan ternyata hari ini pendidikan di barat, saya pernah baca beberapa surat kabar, pendidikan di Swedia, di Finlandia, di beberapa negara yang dianggap pendidikannya maju, ternyata salah satu metode yang ditempuh oleh mereka yang mereka sebut sebagai storytelling, ya, atau dalam bahasa Islamnya berkisah. Ternyata berkisah itu penting. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, Al-Quran itu mungkin antara 70 sampai 80% itu isinya adalah kisah, Bu. Tapi kisahnya bukan hanya sekedar kisah dongeng. Dan ternyata kisah itu, cerita itu sangat berpengaruh terhadap pemikiran seseorang,
terutama pendidikan atau pemikiran anak-anak kita, ya. Maka sebagian ulama salaf pernah mengatakan begini, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala. Kisah-kisah itu, cerita-cerita itu jundun, termasuk di antara tentara min junudillahi ta'ala, daripada tentara-tentaranya Allah. Yuthbitullahu biha quluba awliyaihi. Allah akan mengokohkan dengan kisah-kisah tersebut hati wali-walinya. Cuman kembali lagi, bukan kisah-kisah yang sifatnya bohong, ya, bukan kisah-kisah, mohon maaf, misalkan khurafat, kisah-kisah palsu, ya. Dulu kadang-kadang kalau kita baca kisah itu, zaman SD itu saya baca kisah, contoh kisah Candi Prambanan. Kisahnya apa? Bandung Bondowoso katanya membuat Candi Prambanan dalam 1 malam. Pertanyaannya, itu kisah benar apa bohong? 100% bisa dipastikan kisah itu bohong. Tapi anehnya kita percaya gak? Percaya itu. Nah makanya hati-hati, ya. Ternyata coba lihat Amerika itu, kenapa mereka membuat film, membuat kisahnya superhero, ada Spider-Man, ya, ada apa lagi, Captain America. Kalau ditanya who am I am Spider-Man, gitu kan. Orang Amerika bilangnya gitu. Kenapa? Karena mereka tidak punya tokoh yang bisa dikisahkan. Sementara kita di dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah yang bisa mempengaruhi akal pikiran anak-anak, ya. Jadi ternyata disebutkan di sini kisah itu memiliki dauran kabiran, memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pemikiran anak-anak kita, bahkan bisa membangunkan pikirannya dan juga akalnya, ya. Sehingga apa? Bahkan disebutkan hakahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi banyak berkisah kepada para sahabat al-hadirin yang hadir dalam kajian bersama Nabi itu, minhumul kabiru was-saghir. Di antara sahabat Nabi itu ada yang usianya masih muda, ada yang usianya sudah sepuh, ada yang masih muda. Fakanu, ya, maka mereka sangat perhatian dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh di sini disebutkan di antara kisah-kisah yang bisa berpengaruh, contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, dan juga ibunya Siti Hajar alaihimussalam, ya. Nah, ini ada kisah, dan ini dikisahkan di mana? Dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau ibu pengen baca kisah lengkap bagaimana kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, juga ibundanya Siti Hajar, itu secara lengkap dikisahkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya, dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi ada sekian banyak kisah. Nah, disebutkan di sini orang yang pertama kali, perempuan yang pertama kali mendiami kota Mekah adalah ibundanya Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kita berkisah kepada anak-anak kita, ya. Bahkan bukan hanya kisah-kisah Nabi, mungkin cerita ibu juga dikisahkan sama anak. Bagaimana perjuangan kehidupan, bagaimana kemudian itu ternyata muassirah, sangat berpengaruh terhadap pikiran anak-anak kita. Bahkan di dalam Al-Quran, salah satu cara bagaimana Allah menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, yaitu Allah memberikan kisah-kisah teladan. Contoh, kepada Nabi Muhammad dikisahkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa misalkan melawan Fir'aun, ya, dikisahkan kepada Nabi Muhammad kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ketika Nabi diuji, kemudian Nabi membaca kisah, ya, itu membuat Nabi menjadi, hatinya kemudian menjadi terobati. Mungkin ada di sebagian ibu-ibu atau akhwat itu senang kalau baca novel misalkan, ya. Kenapa? Novel itu isinya adalah kisah, walaupun bisa jadi kisahnya adalah fiktif. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, itu kisahnya adalah kisah-kisah yang memang asli, ya. Maka banyak sekali buku-buku yang berisi tentang kisah. Contoh, Imam Ibnu Katsir itu nulis buku judulnya Al-Bidayah
wan nihayah. Al-bidayah artinya permulaan, wan nihayah dan akhiran lah gitu. Awal dan akhir. Jadi beliau menceritakan kronologi bagaimana dimulai dari Nabi Adam diciptakan, Nabi Idris sampai masanya Imam Ibnu Katsir. Itu berisi tentang apa? Kisah. Ada misalkan Imam Az-Zahabi nulis buku judulnya Siyar A'lamin Nubala. Itu juga kisah-kisah para ulama. Jadi kalau dikisahkan orang-orang terdahulu, para ulama, orang-orang soleh, para nabi, itu ternyata punya pengaruh yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Contoh, ibu kisahkan kepada anak kisah Nabi Yusuf. Ya, bagaimana kalau baca di dalam Al-Quran, satu-satunya kisah yang sangat itu mirip-mirip nonton film gitu. Dari yang tadinya dibuang ke sumur, dijadikan budak sampai menjadi menteri, ya. Dari tadinya perjuangannya berat sampai menjadi menteri, itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai kemudian bertemu dengan orang tuanya. Sangat, kalau bahasa kita hari ini, kisah Nabi Yusuf itu begitu dramatis gitu. Begitulah Al-Quran menggambarkan. Dan ibu-ibu kan kalau kalau lagi hamil biasanya yang dibaca surat apa? Yusuf. Tiap malam Yusuf, Maryam, berharap anaknya mirip Nabi Yusuf atau Siti Maryam. Ternyata pas keluar tetap aja mirip bapaknya, ya. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kalau mirip Nabi Yusuf justru nanti gak diakui bapaknya, Pak. Bahaya. Ya. Jadi bacakan tuh kisah Nabi Yusuf di dalam Al-Qur'an. Bacakan kisah Nabi Isa di dalam Al-Qur'an, ya. Jadi ternyata berkisah itu sangat mempengaruhi pada perilaku atau pada pemikiran anak-anak kita. Nah, di sini ada beberapa kisah, ya. Contohnya tadi kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada juga kisah beberapa orang, ya, yang kemudian menunaikan hutangnya. Jadi sekian banyak kisah itu sangat-sangat mempengaruhi. Contoh, ada kisah, saya kasih kisah nih. Satu waktu datang seorang anak remaja kepada Khalifah Umar ibnul Khattab. Ya, datang seorang anak remaja kepada Khalifah Umar ibnul Khattab. Anak remaja itu datang bersama dengan ayahnya. Tapi ayahnya itulah yang mengadukan anaknya. Kata ayahnya begini, "Wahai Amirul Mukminin, aku punya anak yang menginjak dewasa. Tapi anak yang menginjak dewasa ini ternyata banyak melakukan kedurhakaan pada diriku. Tidak pernah mau mendengar perintahku, tidak pernah taat kepadaku, bahkan justru sering melakukan pembangkangan kepada diriku." Kata ayahnya begitu. Tapi yang luar biasa, kata Umar ibn Khattab tidak ingin mendengar dari satu sudut pandang. Dia juga ingin mendengar sudut pandang kisah dari anaknya. Anaknya bercerita akhirnya, ya, kata Umar bin Khattab, "Apakah benar yang dituduhkan oleh ayahmu?" Maka anak itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, seandainya ada seorang anak durhaka kepada orang tuanya, mungkinkah orang tua juga durhaka kepada anak?" Maka kata Amirul Mukminin, "Ya mungkin. Seorang ayah bisa juga melakukan kedurhakaan pada anaknya." Ditanya lagi, "Apa yang menyebabkan seorang ayah durhaka pada anaknya?" Kata Amirul Mukminin, "Ketika seorang ayah tidak menunaikan hak-haknya anak." Apa haknya anak? Kata Umar bin Khattab, kata Amirul Mukminin, haknya anak ada 3. 1, dipilihkan ibu yang baik. Itu konteksnya laki-laki. Jadi kalau konteksnya perempuan berarti dipilihkan ayah yang baik. Kata Umar bin Khattab, hak anak yang pertama adalah dipilihkan ibu yang baik. Yang kedua, diberikan nama yang baik. Dan yang ketiga, diajarkan padanya bacaan serta hafalan Al-Quran. Maka anak ini kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, dari 3 hak anak itu tidak ada satupun yang ditunaikan oleh ayahku. Pertama, ketika memilihkan aku ibu, ayahku mencari di pasar budak
Sehingga ibuku adalah seorang budak yang berasal dari kulit hitam dari Afrika, kemudian dinikahi, ya. Kemudian setelah itu melahirkan aku. Kemudian setelah itu aku diberikan nama Ju'al. Ju'al itu artinya binatang yang suka di tempat yang suka hinggap di tempat-tempat kotor. Ya, namanya Ju'al. Ya, bukan jual, ya, Ju'al. Dan yang ketiga, tidak pernah sampai hari ini aku dewasa, menginjak dewasa, ayahku mengajarkan padaku bacaan dan hafalan Quran. Akhirnya kata Umar ibn Khattab, sesungguhnya kalau begitu yang durhaka bukan engkau kepada ayahmu, yang pertama durhaka adalah ayahmu kepada dirimu. Ya, akhirnya yang ditegur adalah siapa? Ayahnya. Jadi memilihkan ibu yang baik, ini kan kisah. Diberikan kisah, ya, memilihkan ibu yang baik, ya, atau ayah yang baik. Yang kedua adalah dikasih nama yang baik. Nama yang baik dari mana, Ustaz? Nama yang baik itu kalau laki-laki silahkan yang paling bagus itu diambil dari Asmaul Husna, tapi di depannya pakai Abdun, Abdullah, Abdurrahman, ya. Kalau enggak dari Asmaul Husna, boleh dari nama para nabi. Berikutnya nama orang-orang soleh. Bahkan boleh diberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama malaikat. Ya, anak pertama Jibril, anak kedua Mikail, anak ketiga Israfil, anak keempat Israel, ya, malaikat pencabut nyawa. Cuman saya belum menemukan orang tua ngasih nama anaknya Israel. Mungkin kalau nanti orang tuanya sakit masuk rumah sakit, ya, kata orang tuanya, "Dok, tunggu dulu, saya mau panggil dulu Israel." Kaget nanti, siapa Israel? Ternyata nama anaknya Israel. Jadi itu nama yang baik. Yang ketiga, tidak pernah katanya orang tuaku mengajarkan padaku bacaan dan hafalan Quran. Jadi ternyata tugas utama orang tua ngajarin Quran itu bukan tugas guru ngaji pada asalnya. Cuman kalau kita menganggap saya kurang mampu pada Quran, maka boleh anak itu dingajikan. Boleh misalkan anak itu dititipkan ke guru ngaji, karena pada asalnya tugas mengajarkan Al-Quran adalah tugasnya orang tua. Nah, jadi ada sekian banyak kisah di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kisah-kisah para ulama, dan kisah-kisah itu ternyata akan menumbuhkan pikiran kepada anak-anak kita, mempengaruhi pikiran anak-anak kita. Ya, makanya Quran itu isinya mungkin antara 70 sampai 80% atau bahkan lebih itu isinya mayoritas adalah kisah. Sampai Imam Abu Hanifah, ya, mengatakan begini, al-hikayatu 'anil ulama, kisah-kisah tentang para ulama, wa mahasinihim, dan kebaikan-kebaikan mereka, ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi, lebih aku sukai daripada pembahasan ilmu fikih. Jadi kata Imam Abu Hanifah, pembahasan kisah, diceritakan kisah-kisah, lebih aku cintai daripada membahas apa? Fikih. Kenapa demikian? Li'annaha adabul qaum, karena dalam kisah itu mengajarkan tentang adab-adab satu kaum. Ya. Jadi ternyata kisah itu penting. Waktu anak-anak, kira-kira coba kalau kita evaluasi, lebih banyak kisah apa yang kita dengar, Pak? Kalau saya waktu kecil, kisah seekor monyet dan seekor kura-kura. Karena saya tinggal di Sunda gitu ya, di Tatar Sunda. Jadi orang tua saya mengisahkannya pakai bahasa Sunda. Sakadang monyet jeung sakadang kuya, katanya gitu. Kisahnya begitu, ya. Ternyata kisah itu sangat berpengaruh. Coba, kisah apa yang tidak berpengaruh? Berpengaruh. Saya dulu punya kakek buyut, ya. Kalau ketemu kakek buyut itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena beliau suka bercerita tentang zaman penjajahan Jepang. Nah, jadi ternyata itu menarik gitu. Jadi kisah-kisah itu menarik, ya. Kisah para ulama, kisah orang-orang saleh. Ya, itulah yang akan membuat anak-anak kita kemudian menjadi seseorang yang luar biasa dengan apa? Satu, dengan berkisah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-asasul fikri tsani,
Pokok yang kedua dalam membangun pikiran ini adalah al-khitabul mubashir litifl, ya. Al-khitabul mubashir, bicara secara langsung. Bicara secara apa? Langsung. Maksudnya apa? Bicaranya to the point. Jadi anak-anak itu kalau bicara nggak usah apa bahasa kitanya terlalu melebar gitu. Terlalu melebar dan gak difahami, tapi bicaralah secara langsung, ya. Sebagaimana contohnya Nabi Muhammad SAW ketika memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas, kata Nabi, nasihatnya gini, ya gulam inni uallimuka kalimatin. Wahai anak kecil, wahai anak-anak, ini panggilan paling sopan. Gulam itu panggilan sayang, ya. Inni sesungguhnya aku u'allimuka akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Jadi Rasul tidak kemudian memberikan pengajaran atau berbicara itu bertele-tele, enggak. Jadi kalau kepada anak-anak hendaknya kita menyampaikan kalimat itu mukhtasarah mufidah, ringkas tapi kemudian bisa difahami. Ringkas, bisa difahami, jelas dan mengandung faidah. Dan jangan sekali-kali, mohon maaf, berbohong. Makanya di dalam Al-Qur'an ada istilah qaulan sadidan. Qaulan sadidan. Ada ayat di surah An-Nisa ayat 9. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadidan. Jadi kata Allah, wal yakhsha, dan hendaknya engkau takut, alladzina law taraku, orang-orang yang seandainya dia meninggalkan, min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan dhi'afan, generasi yang lemah, khafu alaihim, hendaklah mereka takut atas mereka, generasi yang lemah itu, falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadidan, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kalimat qaulan sadidan, kata para ulama maknanya adalah perkataan yang baik dan bisa dimengerti, serta bukan kalimat kebohongan. Jadi walaupun anak kecil, Bu, hati-hati jangan pernah kita apa? Bohong. Jangan misalkan ini kan masih anak-anak, dia tahu kita jujur atau bohong, itu tahu dia. Jangankan anak kecil, ya, binatang aja. Ulama hadis itu dulu, binatang aja tuh, sampai ada seseorang yang dikenal ahli hadis tapi membohongi binatang, itu gak diambil hadisnya. Ini kisah Imam Bukhari. Imam Bukhari satu waktu datang ke negeri Irak, Bu. Datang ke negeri Irak, mau mengambil hadis dari seseorang yang katanya itu ahli hadis, banyak meriwayatkan sanad hadis. Tapi satu waktu orang itu ternyata lagi memberikan makan keledainya, keledai atau kuda lah. Jadi kuda, mungkin kudanya beliau, ya. Jadi beliau membawa seakan-akan bawa gandum atau bawa rumput, dipanggillah kudanya, sehingga mungkin kudanya menyangka ini aku mau dikasih makan, kata kudanya begitu. Tapi setelah dekat ke tempat makan, gandumnya gak dikasih, dan itu cuman bohong aja. Cuman mau nipu kuda agar kudanya nyamperin supaya bisa ditangkap kudanya. Melihat adegan tersebut, kata Imam Al-Bukhari apa? Aku tidak mau mengambil hadis dari orang tersebut. Kenapa tidak mau mengambil hadis? Karena binatang aja dibohongin. Itu saking selektifnya ulama zaman dulu. Kira-kira kalau kita jadi ahli, tidak ada ahli hadis, diterima gak hadisnya, Bu? Jangankan binatang, ya, suami aja kadang dibohongin. Betul apa tidak? Bu, misalkan ditanya, Bu, uang belanja yang kemarin masih ada apa habis? Tuh kan, baru ngelamun aja udah bilangnya habis. Gitu kan? Jadi kalau ternyata itu adegan itu kelihat sama Imam Bukhari, oh langsung gak diterima hadisnya. Ini binatang aja gak diterima, apa? Kedapating membohongi binatang gak diterima hadisnya oleh Imam Bukhari. Nah, ya. Nah, jadi ternyata ini penting, berbohong, jangan sampai berbohong. Jadi bicara apa adanya. Sampai Nabi kepada Ibnu Abbas itu contohnya,
Kalimatnya ihfazillaha itu kan ringkas. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, idza sa'alta, kalau engkau minta sesuatu, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah. Jadi kalimat Nabi itu singkat, padat, jelas, bermakna. Kalau kita kadang-kadang singkat, padat, tidak jelas. Kalau kita, ya, kalau Nabi singkat, padat, jelas, bermakna. Kita enggak begitu. Nah, perhatikan di sini, agar anak itu perhatian, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi mengatakan, ya gulam, wahai, kalau bahasa kita ya gulam itu mungkin wahai ananda. Ya, tapi tergantung nanti, ya, kita kan biasa panggil anak atau cucu bisa panggil kakak atau adik. Intinya satu panggilan yang dengan panggilan itu dia suka, dia senang, dia merasa dirinya dihargai, dia merasa dirinya sesuatu yang sangat bernilai untuk orang tuanya. Inilah Nabi. Nabi manggil Ibnu Abbas tidak ya Abdullah, enggak, tapi Nabi bilang ya gulam. Ya, ini supaya apa? Supaya ada perhatian. Ketika Nabi manggil ya gulam, tuthirul intibah litifl, itu memberikan dampak si anak itu memberi perhatian lebih. Ya. Bahkan ketika Nabi memanggil ya syabab, ya, wahai para pemuda, itu memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak tersebut. Nah, ini jadi banyak sekali kisah Nabi SAW ketika berbicara tuh langsung, ya. Contoh, Nabi mengatakan begini kepada Anas bin Malik, ya bunai, wahai anakku. Padahal kan Nabi itu bukan ayahnya Anas bin Malik, bukan ayah biologis, bukan. Tapi Anas bin Malik itu anak angkatnya Nabi yang kemudian dijadikan asisten pribadinya Nabi ketika usianya 10 tahun. Jadi 10 tahun itu Anas sudah diserahkan sama ibunya Ummu Sulaim untuk jadi asisten pribadinya Nabi. Ya, berapa lama Anas menjadi asisten pribadinya Nabi? Selama 10 tahun. Jadi usia 10 tahun diserahkan, jadi asisten pribadinya Nabi 10 tahun. Berarti sampai usianya 20 tahun Nabi wafat. Nabi wafat. Dan banyak di antara wasiat Nabi kepada Anas bin Malik. Di antaranya Nabi mengatakan, ya bunai, wahai anakku, idza qadarta an tusbiha wa tumsi, kalau engkau mampu untuk hidup, ya, di pagi dan sore hari, walaisa fi qalbika, dan tidak ada dalam hatimu kedengkian kepada seorang pun, faf'al ya bunai, maka kerjakan wahai ananda. Wa dzalika min sunnati, kata Nabi, dan itu termasuk sunnahku. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintai diriku. Wa man ahabbani faqad kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai diriku maka nanti dia akan berada di surga. Dan ternyata pesan dari Nabi itu, ya, pesan dari Nabi itu terus diingat oleh Anas bin Malik. Jadi pesannya jangan banyak-banyak, tapi al-khitabu al-mubashir, pesannya, ya, yang ringkas, padat, tapi langsung masuk kepada hati anak kita. Punten, kadang-kadang saya memperhatikan ibu-ibu, emak-emak kalau mencereweti anaknya, singkat, padat, jelas atau panjang? Panjang kali lebar kali tinggi gitu ya, sehingga anaknya bingung, ya. Nah, berarti kalau ngasih nasihat itu jangan panjang-panjang, tapi yang ringkas, padat, jelas. Bahkan di antara sunnah Nabi, Bu, di antara sunnah Nabi itu ternyata para ulama menyebutkan jarang-jaranglah memberikan nasihat. Ternyata harus menjarangkan. Jangan sampai begini, jangan sampai anak-anak itu setiap lihat wajah emaknya itu langsung dalam pikiran anak adalah pasti emak nyeramahin saya nih, pasti emak ngasih nasihat saya nih. Jadi setiap ketemu nasihat. Jangan.
Dan itu diantara sunnah Nabi itu. Satu waktu Abdullah bin Mas'ud itu disebutkan beliau memberikan nasihat itu setiap hari Kamis, Bu. Tapi nasihatnya bukan kepada anak, ke jamaah lah gitu. Intinya ngasih pengajian tuh seminggu sekali. Ya. Sampai kemudian ada seseorang datang kepada Abdullah bin Mas'ud, dia bilang gini, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Panggilannya Abdullah bin Mas'ud. "Boleh gak kalau kita ngajinya jangan seminggu sekali? Jangan hari Kamis aja. Bisa gak ngajinya tiap hari?" Kata Abdullah bin Mas'ud apa? "Justru kalau ngaji tiap hari aku khawatir kalian akan bosan. Kalian akan jenuh. Dan begitulah dulu Rasulullah SAW memberikan wasiat kepadaku agar aku jarang-jarang memberikan nasihat." Ya, termasuk kepada anak. Jangan sampai anak itu mikir ngelihat wajah ibunya, yang lihat pasti ibu saya ceramah apa lagi nih. Pulang sekolah diceramahin, mau sekolah diceramahin, main lama diceramahin, gak keluar rumah untuk main diceramahin juga. Sehingga anak melihat orang tuanya, wah pasti emak saya mah udah jadi ustazah ya, tiap detik ceramah gitu kan. Nah ternyata Nabi itu enggak. Ternyata Nabi kepada Anas bin Malik bahkan selama 20 tahun, selama 10 tahun kata Anas bin Malik, aku menjadi asisten pribadinya Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan kenapa engkau melakukan ini, kenapa engkau tidak melakukan itu. Tapi Nabi selalu mengatakan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, kebaikan kepadamu. Dan itu sangat berpengaruh dalam fikirannya siapa? Anas bin Malik. Nah itu yang keberapa, Bu? Yang kedua ya. Jadi yang pertamanya adalah membacakan kisah atau berkisah. Silakan ibu cari kisah, mungkin kisah pribadi boleh, kisah orang tua kita, intinya tapi kisahnya yang baik, yang bagus, yang itu bukan berisi tentang kebohongan ya, bukan kisah dusta, bukan. Yang kedua, bicara secara langsung. Maksudnya pembicaraan yang tegas, pembicaraan yang jelas, pembicaraan yang langsung, tidak bertele-tele. Yang ketiga ya, khitabut tifl ala qadri aqlihi, bicara kepada anak sesuai dengan kadar akalnya. Bicara kepada anak sesuai dengan kadar akalnya. Maksudnya apa? Ketika kita berbicara, memberikan nasihat atau apapun itu, salah satu hal yang penting adalah memperhatikan siapa yang kita ajak bicara. Makanya ada nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini nasihat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah mengatakan, ya, apa kata beliau? Khatibun nas biqadri uqulihim. Kata Sayyidina Ali, khatibun nas, berbicaralah kepada manusia biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Termasuk kepada anak, ya. At-tiflu, ya, anak-anak itu lahu hudud. Dia punya batasan-batasan, la yastati'u tajawazuha, yang tidak bisa dilampaui. Dan akalnya anak-anak itu serta pikirannya itu masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Wa idrakul walidaini wal murabbiyin, dan pengetahuan kedua orang tua dan juga para guru terhadap derajat pemikiran anak-anak kita, ya, itu salah satu hal yang menentukan, salah satu hal yang penting. Nah, jadi kita harus mengetahui berapa anak ini, usia berapa. Ya, kalau usia misalkan antara 1 sampai 7 tahun, ada komunikasinya khusus. 7 sampai 10 tahun nanti berbeda. 10 sampai 15 tahun nanti cara berkomunikasinya berbeda. Ya. Nah, ini bahkan satu waktu pernah Nabi SAW yunadi Rasul SAW bintan saghiratan. Dikatakan Nabi pernah memanggil anak perempuan yang masih kecil bil lughatil habasyah, dengan bahasa Habasyah. Berarti bukan dengan bahasa Arab, tapi dengan bahasa apa? Habasyah, Habsyi.
Habsyi itu kalau sekarang katanya wilayah Ethiopia. Allati tafhamuha, yang bahasa Habsyi itu difahami oleh anak tersebut. Kenapa? Karena anak tersebut lahir di negeri Habsyi, di Habasyah. Jadi satu waktu kan umat Islam pernah hijrah ke Habasyah. Ada beberapa anak yang lahirnya di Habasyah dan mereka mengerti bahasa Habasyah. Maka Nabi pernah memanggil seseorang anak kecil itu dengan bahasa apa? Habasyah, dengan bahasa Habsyi. Ya, nah, ini pentingnya kita memperhatikan siapa yang kita ajak berbicara. Ya, siapa yang kita ajak berbicara, usianya berapa? Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena akal mereka itu masih dalam masa pertumbuhan, perkembangan. Tapi bukan cara bicaranya, mohon maaf. Ada sebagian orang yang ngajak bicara cucunya misalkan atau anaknya. Karena ini dianggap anak kecil, ngomongnya dicadel-cadelin gitu. Nah, ini kata para ulama kurang bagus juga. Jadi tetap bicaranya dengan bicara yang jelas, bicara yang tegas, ya, tapi menyesuaikan dengan berapa anak itu, ya, dengan cara apa anak itu bisa diajak bicara. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah di sini bagaimana Rasulullah SAW mengajak berbicara anak-anak yang masih kecil. Contoh, ada seorang anak namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya mainan. Apa mainannya? Burung pipit. Nama burung pipitnya Nughair. Maka yang ditanya oleh Rasul tidak ditanya, Abu Umair, di mana sholatmu? Gimana puasamu? Enggak. Yang ditanya oleh Nabi mainannya. Ya, kata Nabi, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu nama burungnya. Nama burung pipitnya namanya Nughair. Ya. Jadi kalau anak-anak yang ditanya apa? Mainannya. Dia punya mainan apa? Oh, mobil-mobilan. Oh, tanya tuh. Wah, mobilnya apa tuh? Mobil merek atau mobil jenis apa? Oh, dia nanti akan bercerita. Walaupun mungkin berceritanya ya dengan bahasa anak-anak. Bahkan anak-anak sekarang kan karena mungkin sering nonton YouTube gitu ya. Jadi kadang-kadang sudah tahu dia. Ya, bahkan pemain bola aja tahu. Saya punya anak laki-laki 3 tahun. Pemain bola tahu, oh ini Ronaldo gitu. Ini Messi dia bilang gitu. Dia tahu, ya. Jadi bahasa anak-anak itu ya tadi sebagaimana pesan dari Ali bin Abi Thalib, khatibun nasa biqadri uqulihim, bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Berikutnya yang keempat, ya, al-hiwarul hadi, yaitu dialog yang tenang. Nah, ini ya salah satu hal yang penting untuk memberikan pengaruh pikiran kepada anak-anak adalah mengajak berdialog, tapi al-hadi, dengan cara yang tenang. Orang tua yang sering marah-marah itu akan mewariskan anak-anak yang suka marah-marah juga. Orang tua yang tenang insya Allah mewariskan anak-anak juga yang tenang. Nabi SAW ketika memberikan nasihat itu dengan cara yang tenang, ya, dengan cara yang tenang. Hatta seorang anak atau remaja atau pemuda itu menginginkan sesuatu yang buruk. Bahkan di sini disebutkan, wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan seorang pemuda yang berkeinginan untuk berzina. Jadi ada pemuda mungkin ya usia pemuda lah, 17-18 tahun, dia ingin, mohon maaf, berzina. Kalau kita kan mungkin langsung raut wajah kita beda, tapi ternyata enggak. Nabi SAW mengajak dialog, diajaklah berpikir oleh Nabi SAW anak muda itu. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang menzinahi ibumu, yang menzinahi adikmu seorang perempuan, yang menzinahi istrimu kalau nanti kamu punya istri. Ternyata Nabi mengajak anak itu untuk berpikir, ya, kata anak itu, kalau ada yang menzinahi ibuku maka aku akan ya hukum dia, bahkan bisa jadi aku bunuh dia.
Begitupun ada yang menzinahi adikku, aku akan bertindak. Maka Nabi kemudian mengatakan, ketika engkau berzina dengan seseorang, maka bisa jadi yang engkau zinai adalah ibunya seseorang, atau yang engkau zinai adalah adiknya atau kakaknya seseorang, atau anaknya seseorang. Maka bagaimana dengan perasaan mereka? Sampai kemudian ya, seorang pemuda itu faqamal fata, setelah berpikir, merenung mungkin, wa qad abghadha zina bughdan syadidan. Setelah itu kemudian dia membenci perzinahan bughdan syadidan, dengan kebencian yang sangat besar. Ya. Itu karena apa? Karena yang mengajak dialognya adalah Nabi Muhammad SAW, dan dialog dengan tenang. Dulu saya pernah mengalami di sekolah, ada anak Bu yang tiap hari kecanduan game. Jadi kalau main game itu sampai jam 2 malam di sekolah. Ya. Kemudian kita ajak ngobrol. Maka bahasanya kalau sudah remaja itu kan bukan bahasanya memberikan ini lagi, ngasih tahu lagi, tapi ngobrol. Akhirnya kita ajak ngobrol, ya. Kita tanya cita-citanya, kita tanya harapannya di masa yang akan datang, kita tanya mimpi-mimpinya. Ternyata tidak ada satupun mimpinya jadi pemain game yang jadi gamers yang unggul, enggak. Ya. Setelah itu baru kita balikin tuh. Kira-kira menurut kamu kalau tiap hari main game, cita-cita kamu akan didapatkan atau tidak, diperoleh atau tidak? Ya. Akhirnya lambat laun apa yang terjadi? Akhirnya anak ini berubah. Makanya anak-anak remaja itu bukan dikasih ceramah, tapi mereka diajak berpikir, diajak dialog, diajak berpikir. Makanya Sayyidina Ali kan pernah mengatakan, kalau anak di atas 15 tahun, ya, maka perannya adalah jadilah kita sebagai seorang teman. Jadilah sebagai seorang teman. Teman itu kan orang yang dengerin curhatan dia, orang yang dengerin keluhan dia, diajak ngobrol dan seterusnya. Ya, bukan lagi sebagai orang yang ngasih tahu kamu harus begini, kamu harus begitu, enggak. Ya, ini namanya al-hiwarul hadi, atau dialog yang tenang. Ya. Yang ke-5, at-tariqatul amaliyah at-tajribiyah, yaitu mengajarkan anak pikirannya ini dengan metode yang bersifat at-tajribiyah, itu pengalaman, atau bahasa kerennya metode empiris. Jadi sesuatu bukan hanya kita kasih tahu, tapi kasih juga dia pengalaman. Ya, at-tajribiyah itu pengalaman, dirasakan langsung. Saya pernah sampaikan gini. Saya pernah sampaikan, anak laki-laki itu kan bukan hanya dia harus baligh, tapi juga harus apa? Akil. Ciri akil ada 3. Ciri akil itu 3. Kalau baligh sehat fisik, ya. Kalau akil apa cirinya? 1, bisa diajak berpikir. Ciri akil itu bisa diajak berpikir. Maksudnya begini, kalau diajak ngobrol, obrolannya nyambung. Kalau anak ibu, cucu, siapapun itu diajak ngobrol nyambung, oh berarti sudah apa? Akil. Yang kedua, bisa mengambil keputusan. Ciri akil itu bisa mengambil keputusan. Kalau dia ditanya mau sekolahnya di sini, di situ, atau di mana? Ah, gimana aja, gimana bapak aja, gimana ibu aja. Anak SMA ditanya begitu masih bingung, berarti belum akil. Dia mau kuliah kemana dan dia masih bingung menentukan keputusan, padahal kita sudah tanya, berarti belum akil. Dan yang ketiga, ciri akil itu apa? Bisa mencari uang sendiri, bukan harus menghidupi kehidupan sendirinya dengan uang yang dia dapatkan, tapi dia belajar untuk mencari apa? Uang sendiri. Makanya kemarin saya sarankan kepada beberapa orang tua di sekolah, ya, kalau misalkan ingin membentuk anak itu akil, ketika liburan bukan hanya diajak jalan-jalan, diajak wisata, tapi sesekali ajak ke tempat kerja bapaknya, supaya dia tahu, oh ternyata bapak saya kerjanya begini ya. Atau misalkan ke pamannya atau ke siapa gitu, supaya dia merasakan. Inilah namanya tajribiyah. Ya, diajarkan supaya pemikirannya tumbuh dengan apa? Dengan pengalaman. Bahkan salah satu hal yang penting adalah ketika anak kita lihat susah diajak berpikir, apa salah satu solusinya? Sering-sering benturkan dia dengan masalah. Jangan sampai kemudian kita mengatakan, wah anak saya itu gak pernah punya masalah. Justru benturkan dengan apa? Masalah. Ya, dia misalkan sesekali ke sekolah itu
nggak dikasih uang saku misalkan, atau kalau subuh nggak dibangunin Bu, biasanya kan kita ngebangunin anak, coba sesekali pas subuh nggak dibangunin, kan itu masalah. Ustaz, berarti nggak sekolah dong, nanti absen di sekolahnya. Itu kan bagian dari pembelajaran, ya. Nah itu diantara hal-hal yang penting. Terakhir saya ringkas saja, menunjukkan anak, ya, asas yang keenam, menunjukkan anak ila qudwatin tsabitah, pada sosok teladan yang kokoh, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu kuncinya banyak-banyak Ibu berkisah, menceritakan atau minimal belikan bukunya tentang kisah perjuangan, ya, sirah, sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini sesuai dengan agenda kita. Mungkin masih ada waktu, ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini pertanyaannya, saya pernah melihat orang sakit jiwa tetapi bisa melafalkan surat-surat Al-Quran dengan benar. Kenapa dia tidak lupa setelah jiwanya sakit? Ya, jadi ada orang gila tapi bisa menghafal beberapa ayat Al-Quran. Jadi pertama, kalau kita lihat ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Ya, jangankan orang dewasa, anak kecil aja kalau diajarkan padanya Al-Quran, walaupun dia bukan orang Arab, maka Quran itu mudah untuk dihafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk diingat. Fahal mim muddakir, ayo siapa yang ingin mengingat dan ingin memudahkan Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu semuanya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk untuk dihafal. Jadi positifnya. Cuman Ustaz, kenapa kok ada orang gila misalkan, tapi bisa baca Quran, bahkan bacaannya bagus, ya? Bukankah Al-Quran itu obat buat jiwa? Ya, bukankah Quran itu obat buat apa? Jiwa. Kok dia baca Quran, hafal beberapa ayat dengan bagus, tapi kok jadi gila? Nah, pertama kita harus melihat bahwa sesuatu itu tergantung niat. Jangankan Bu, yang begitu, saya pernah tahun berapa ya, udah lama lah, meruqyah orang, dan ternyata kata ibunya orang tersebut hafal Quran 10 juz. Jadi ada orang hafal Quran 10 juz bisa kesurupan. Kan aneh. Kenapa bisa begitu? Karena boleh jadi dia baca Quran itu sekedar baca. Makanya salah satu hal dalam ibadah itu yang paling penting itu adalah meluruskan apa? Niat. Contoh, kita baca Quran, apa niatnya? Salat, apa niatnya? Sampai Imam An-Nawawi mengatakan an-niyatu mi'yarul amal. Niat itu adalah barometernya amal. Ya, satu amalan bisa besar atau kecil pahalanya di sisi Allah karena apa? Niat. Kenapa ada orang yang bisa baca Quran tapi kok gila? Jangan-jangan dia baca Quran sekedar baca Quran tanpa kemudian niat saya baca Quran ini apa? Ya, niat sholat saya ini apa? Nah, ini maka hati-hati dengan niat. Dan memang Quran itu, ya, akan mudah untuk dihafal oleh siapapun, karena ini janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran, kata Allah, maka siapa yang mau, ya, membaca, menghafal Al-Quran. Dengan catatan tadi penting juga untuk meluruskan niat. Kalau kita niatkan Quran ini sebagai obat, maka insya Allah jadi obat. Kalau kita niatkan Quran ini membersihkan jiwa, maka insya Allah Quran itu membersihkan jiwa, ya. Jadi seseorang tergantung kadar niatnya. Apa niatnya? Ngaji, niatnya apa? Niat itu apa? Motivasi. Makanya orang kalau melakukan kejahatan, penjahat nih ditangkap polisi, yang pertama kali ditanya oleh polisi apa? Motif. Motif itu bahasa Arabnya niat. Ada orang yang membunuh orang lain, itu hukumannya bisa berbeda karena beda apa?
beda motif. Ada orang pembunuhan berencana sama pembunuhan tidak sengaja, beda gak hukumannya? Beda. Ya, ditanya apa nanti sama polisi? Motifnya apa? Ketika ketahuan motifnya, niatnya, maka hukum di dunia pun bisa berbeda. Apalagi kalau berkaitan dengan ibadah, baca Quran dan seterusnya, hafal Quran dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya, saya ada pertanyaan tapi sedikit dari pengalaman yang baru saya alami. Apakah ada orang tua yang kena karma atau durhaka kepada anak padahal orang tuanya itu ibu, dalam kurung ibu sudah sekarat, pada suami dan anaknya yang banyak membohongi istri atau ibunya? Gimana maksudnya? Jadi begini, ya walaupun ini sebetulnya begini, nasihat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa ada orang tua yang bisa durhaka kepada anaknya, itu kita harus baca konteksnya. Konteksnya apa? Konteksnya adalah nasihat buat orang tua. Ya, bukan nasihat kepada anak agar dia, oh jangan-jangan saya begini tuh orang tua saya durhaka, bukan begitu. Jadi begini, jangan sampai kalau kita ngaji, saya sering sampaikan berulang-ulang, hasil pengajian ini justru buat menyerang orang lain. Misalkan saya membahas kriteria suami yang baik, akhirnya ibu-ibu pulang, "Pah, tadi saya dapat ilmu baru, kata Ustadz, ya, suami yang baik ini 1, 2, 3, ternyata semuanya gak ada di papa." Pertanyaannya, kira-kira ngajinya benar, tapi kita salah memahami apa? Konteks. Jadi jangan sampai kita ngaji tapi untuk menyerang orang lain. Tapi kita ngaji itu nasihat untuk diri kita sendiri, itu yang paling utama. Ya. Jadi begini, kalau buat orang tua, kita sebagai orang tua, mungkin di sini yang sudah menikah, sebagai orang tua, jadilah orang tua yang baik. Jangan sampai kemudian kita melakukan kedurhakaan kepada siapa? Kepada anak. Tapi kalau nasihatnya buat anak, kita sebagai anak, kalau posisinya sebagai anak, mohon maaf, sedurhaka apapun orang tua kita, maka jangan pernah kita durhaka kepadanya. Sampai Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Al-Quran begini, kata Allah dalam Quran, seandainya orang tua memaksamu untuk melakukan kemusyrikan, jangan ditaati, jangan taati. Tapi apa? Al-Quran bicara begitu indah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi bergaullah di dunia dengan keduanya ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf. Saya pernah dapat satu kisah, ini kisah lagi nih, dari salah satu guru orang Syam, orang Suriah. Beliau bercerita, ada seorang gurunya namanya Syekh Hamdi, namanya Hamdi Al-Urabi. Dikatakan Syekh Hamdi Al-Urabi ini punya orang tua, jadi orang tuanya punya ayah lagi tuh. Hamdi Urabi ini punya ayah, dan ketika Syekh Hamdi ini kecil, ayahnya menceraikan ibunya. Jadi ayahnya menceraikan apa? Ibunya. Ketika Syekh Hamdi usia 7 tahun, dan yang luar biasa, ternyata setelah diceraikan ibunya, itu ayahnya tidak memberikan nafkah kepada anaknya. Tidak pernah memberikan nafkah, tidak pernah nengok. Kan banyak di kita kejadian yang mirip-mirip gitu. Sudah diceraikan ibunya, anaknya tidak dikasih nafkah, tidak diperhatikan, tidak ditanya, bahkan pindah ke negara lain. Pindah si ayahnya Syekh Hamdi ini pindah dari Syam ke Yordan. Di Yordan tinggal, ya, beberapa, ya, menikah dengan keluarga baru dan seterusnya, sampai dikatakan Syekh Hamdi ini terpaksa karena tidak dinafkahi oleh anaknya, sehabis pulang sekolah usia 7 tahun harus berjualan di pasar. Harus belajar di pasar, jualan. Karena mungkin tiap hari berjualan, sampai satu waktu menginjak pemuda, usianya jadi seorang pemuda, ya. Ternyata beliau ini sukses jadi pedagang besar. Jadi pedagang besar. Setelah jadi pedagang besar, tiba-tiba ayahnya datang. Ayahnya datang. Kata ayahnya begini, "Wahai Hamdi, ayah butuh uang. Ya, tolong kasih ayah uang." Dan Syekh Hamdi ingat sabda Nabi. Apa sabda Nabi? Anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu adalah punya ayahmu. Ya, ayah minta uang,
100 lira. 100 lira itu katanya zaman dulu, ini kisah zaman dulu, 100 lira itu zaman dulu sama dengan 1 kilogram emas. Ya, bukan 74 kilo ya. 1 kilogram emas. Syekh Hamdi ingat, anta wa maluka li abik. Dirimu dan hartamu punya ayahmu, dikasih. 3 bulan berikutnya ayahnya datang lagi. Padahal ayahnya gak pernah ngasih apa? Nafkah, gak pernah nengok. Tapi udah sukses, didatangi itu. Hamdi, aku butuh uang, dikasih. Sampai ujungnya Syekh Hamdi ini hartanya tersisa tinggal 200 lira atau setara dengan 2 kilogram emas. Ayahnya datang. Setelah sekian bulan lagi ayahnya datang. Hamdi, kamu punya uang berapa? Tabunganmu berapa sisanya? Ayah, aku gak punya sisa tabungan, hanya 200 lira atau setara 2 kilogram emas. Kata ayahnya begini, kasih semua tabunganmu untukku. Kasih semua tabunganmu untukku. Syekh Hamdi ingat sabda Nabi, anta wa maluka li abik. Ya, dirimu dan hartamu milik siapa? Ayahmu. Artinya tanpa berpikir panjang, karena ingin melaksanakan perintah Nabi, dikasihlah 2 kilogram emas itu atau 200 lira itu kepada ayahnya. Akhirnya tabungannya habis. Ya, apa yang dilakukan Syekh Hamdi? Karena dia punya teman dekat, dia minjamlah uang 200 lira. 200 lira itu dia pulang minjem uang, lihat ada rumah yang dijual. Ternyata rumah yang dijual itu harganya sama 200 lira. Akhirnya dia mikir, karena mungkin pengusaha, ya pikirannya jalan gitu kan. Nah, akhirnya dia berpikir, saya beli itu, saya tawarin buat dijual lagi. Ternyata seminggu kemudian ada yang nawar rumahnya jadi 400 lira. Ya, akhirnya deal, dijual 400 lira. Kemudian apa? 200 liranya dibayarin hutang, 200 liranya kemudian menjadi harta simpanan beliau. Dan kata beliau, setelah aku memuliakan ayahku, setelah itu tidak dikisahkan lagi bagaimana interaksi dengan ayah. Setelah aku memuliakan ayahku, ternyata Allah melipat gandakan hartaku. Ya, bahkan dikatakan Syekh Hamdi itu bukan hartanya saja banyak, pengusaha besar, ya selain seorang berilmu, tapi juga umurnya panjang sampai 120 tahun. Beliau kemudian mengatakan, ini karena aku memuliakan ayahku. Padahal ayahnya tidak pernah memberikan apa? Nafkah, tidak pernah nengok. Nah, itulah tugas anak. Jadi sedurhaka apapun orang tua kita, baik ayah, baik ibu, ya, apa yang harus kita lakukan? Ikram, yaitu memuliakan. Kalaupun ibu kita, ayah kita, orang tua kita punya dosa, biarkan dosa itu urusan beliau sama Allah. Ya, tapi tugas sebagai seorang anak, apapun kondisi orang tua kita, adalah berusaha untuk taat dan berbakti kepada mereka selama itu bukan dalam hal kemaksiatan. Dan adakah karma di dalam Islam? Karma itu kan sebetulnya dari agama lain. Kalau dalam Islam memang setiap amal pasti dibalas oleh Allah. Kalau gak dibalas di dunia, maka dibalas di akhirat. Itu yang pasti kalau di dalam Islam. Nah, maka apapun kondisi orang tua kita, kalau posisinya sebagai anak, ya muliakan, berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Adapun kisah Umar tadi dengan anak kecil, itu adalah nasihat. Konteksnya adalah posisi kita sebagai orang tua, jangan sampai jadi orang tua yang durhaka kepada anak. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.